Jadi saya lihat ini arahnya sudah main hakim sendiri gitu. Tadi kan Bang Tengku Nasrullah sudah menjelaskan dari perspektif hukum acara pidana kita bahwasannya itu tidak diatur dalam konteks hukum pidana. Kalau saya kan mahjabnya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana. Jadi di luar hal itu saya tidak tanggapi karena tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Nah, tapi berdasarkan apa pengetahuan saya, walaupun saya tidak terlalu mendalami terkait dengan itu ya, karena di luar konteks hukum, di dalam ajaran Islam dalam hal ini pendapat daripada Majelis Tarjih bahwasanya tidak diperbolehkan orang melakukan sumpah pocong agar tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Itu pendapat daripada Majelis Tarjih. Dan tegas juga disampaikan oleh Ketua MUI bahwasanya sumpah pocong ini bukanlah ajaran dalam agama Islam. Terus saya ingin sampaikan juga hadis riwayat Abu Daud di sini. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi saya tidak menanggapi itu karena saya juga adalah seorang pengacara dan praktisi hukum. Pegangan saya yaitu ketentuan hukum acara pidana. Berhubung juga di sini tim Perumus KUHAP juga ada Bang Tengku Nasrullah tentunya yang lebih detail menjelaskan terkait dengan aturan-aturan di KUHAP kita yang terbaru juga ya Bang Nasrullah gitu. Jadi kita berpatokan kepada KUHAP, Mbak, bukan berpatokan kepada asumsi-asumsi katanya-katanya gitu. Lagian kalaupun dibuat sumpah pocong itu kan nggak ada urgensinya juga kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, karena itu tidak kewenangan daripada mereka. Lain ceritanya kalau memang Pak Rudiana ataupun yang lainnya itu bersumpah di muka persidangan dan dipimpin oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut gitu. Jadi kalau nilai pembuktiannya menurut saya juga tidak ada gitu, dan saya tanggapi juga nggak berfaedah saya tanggapi karena di luar konteks hukum seperti itu, Mbak. Baik. Kalaupun memang tidak ada korelasi dengan hukum menurut Bang Fitra, tapi tantangan sumpah pocong ini keluar dari mulut klien Anda, Bang Fitra. Nah, itulah perspektif yang keliru. Jadi begini, Mbak Patricia, ya. Kemarin itu kan ditanyakan kepada Pak Rudiana itu, ini benar nggak anak kandung kamu yang meninggal? Jangan-jangan bukan anak kandung kamu loh, nah, kata mereka. Terus satu lagi, katanya anak kamu masih hidup nih. Nah, jadi beliau menjawab, benar Bang, itu anak kandung saya, ya kan? Dan saya juga bersiap bersumpah kalau bukan itu anak kandung saya, gitu loh. Dan kalaupun itu bukan anak kandung saya yang meninggal, 7 turunan hancur semuanya. Jadi beliau itu menegaskan bahwasannya yang meninggal itu adalah anak kandungnya. Jangan juga ini dipelintir kepada hal-hal yang macam-macam. Ini kan yang saya lihat ini informasinya bertambah-tambah gitu. Dari A bisa menjadi Z, C, D, D, dan lain-lainnya. Jadi itu hanya tegasan menjawab pertanyaan daripada saudara HP. Tapi ini kan digiring opini kepada lain-lain. Nah, saya berpatokan kepada mahjab KUHAP tadi karena saya seorang pengacara. Kalau di luar ketentuan hukum acara pidana kita, ya saya hormat kepada konstitusi kita. Apapun yang diatur oleh pemerintah dalam ketentuan undang-undang itu, ya itu yang harus saya patuhi dan hormati. Kalau ada di luar hal itu, ya saya larang klien saya melakukan tindakan yang tidak di luar hukum. Baik, Bang Fitra, saya tidak berbicara soal konteks dari melakukan sumpah pocong itu, tapi lebih kepada esensinya. Kalau Anda kemudian esensi dari sumpah pocong itu maksudnya. Jadi kan kalau Anda berbicara soal ini harus berkaitan dengan hukum, tapi klien Anda menyebut soal sumpah pocong. Jadi begini, Mbak Patricia, kalau kita lebih percaya kepada esensi peradilan sosial seperti itu, berarti nggak berguna dong ada di sini hakim, pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Nah, kalau begitu nanti ada pembunuhan contohnya di sana, terus tiba-tiba yang dicurigai dia bunuh, saya bersumpah pocong, terus dibiarkan seperti itu. Enggak, semua itu harus melalui proses pemeriksaan. Melakukan sumpah pun dia kan semuanya harus diperiksa. Contohnya nih, Mbak Patricia bersumpah, dan Mbak Patricia itu juga akan dimintai keterangan oleh hakim, diperiksa oleh hakim. Bukan hanya hakim aja yang meriksa Mbak, ada